Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahkamus salabi. Kita lanjutkan pengajian fikih. Kita langsung ahkamus salabi. Juz 3 dari fikih Al-Fiqhul Wadih yang disusun oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Ayo hari itu keseutaiki ku ahkamus salabi. Hukum-hukum harta salab. Wa qismul ghanaimi lan qismul ghanimati lan pembagian ghanimah. Wal ghanimatu utai ghanimah. Ya al ghanimah iku al malul hasilu. Harta yang dihasilkan minal kufari sangging orang-orang kufar bil qitali kelawan peperangan. Nah, kemudian bondo itu istilahnya bondo jarahan. Bondo jarahan itu ada dua macam. Ada bondo jarahan yaitu yang dipakai oleh orang-orang musuh. Kafir harbi tadi pakai pakaian, tameng, pedang. Itu sebetulnya masuk ghanimah tapi diistilahkan dengan salb. Karena atau as-salabu, bondo salab. Karena apa? Untuk salab ini adalah diberikan kepada siapa yang melakukan pembunuhan, yang bisa mengalahkan. Seseorang yang perang misalnya bisa membunuh sampai 3 orang, ini itu akeh kok salapnya itu. Bondo yang dipakai itu nanti pakaian seragame memungu seragam kono. Kuwi dipek karo sing mateni. Sak pedange, sak tamenge. Nggo arloji termasuk cincin termasuk pek kabeh kuwi. Semakin banyak dia bisa menghabisi lawan-lawan dalam peperangan, ya bonusnya, ya katakan salab itu minangka bonusnya banyak sekali. Nah, mulane ngeten. Waman utai sapane wong iku qatala lamun mateni sapa man qatilan ing musuh sing terbunuh uktiya mongko diwehke lahu kanggo man apa salabuhu bondo salabe qatilan. Bondo salabe qatilan apa kabeh? Wa ta salabuhu iku siyabul qatili. Pakaian-pakaian yang dipakai oleh musuh itu. Allati ya siap yalbasu kang lagi nganggo sapa qatilan mau. Qatil wong sing terbunuh ha ing alati. Nah, sekarang kalau baju yang masih di almari di rumahnya itu juga nanti termasuk bondo jarahan. Tapi yang kayak gitu yang di rumah itu yang tidak dipakai itu terkena hukum ghanimah secara umum. Nanti dikumpulkan oleh pimpinannya untuk dibagi sesuai ketentuan. Tapi yang pakaian yang dia pakai saat dia perang itu khusus diberikan kepada yang berhasil membunuhnya. Termasuk wajami'u alatil harbi lan sekabehane peralatan-peralatan perang. Dekne nggowo apa mene blati sing ana tanggene apik misalnya. Regane larang, mamane pedang, tameng, nggih. Kacamata yang dipakai saat itu khusus diberikan kepada orang yang berhasil membunuhnya. Sekarang untuk ghanimah keseluruhan gimana? Ya dibagi. Selain itu tadi, selain salab, waktu samulan dibandum apa ghanimatu ghanimah tak ada zalika yang dalam sause salab itu salab diselesaikan dulu. Ala khamsati akhmasin ing atase 5/1/5.
Jadi fayuk to maka diwehke apa arba'atu akhmasya 4/5-nya. Jadi 1/5 sampai 4 diwehke liman maring wong syahida kang ikut hadir sepeman medanal harbi ing medan pertempuran. Jadi nanti yang dikasih itu yang ikut hadir, yang di rumah ono tentara ora ikut perang ya ora kemanan bondo ghanimah, yang ikut perang tok. Lah saiki nek ikut perang sudah masuk di medan tempur, dialah musuhnya lemah. Dene rada bagian buri, ora sempat berbuat apa-apa. Di bagian buri ora sempat berbuat apa-apa. Komanan dari ghanimah, tapi ora komanan bondo salap. Lah antara penunggang kuda dengan yang pasukan yang berjalan kaki itu beda perolehannya nanti. Wa yuqtalan diwai lil farisi kanggo sing naik kuda. Naik kuda itu dengan senjatanya itu bisa berhasil melayu mrene ngono ya, bisa digerakkan cepat. Biasanya lebih menghasilkan dalam peperangan yang pakai naik kuda. Apa salah satu asumin telung bagian, telung saham. Wali rajul lan kanggo sing mlaku kaki tuk ya ora duwe apa kuda. Sahmun utawi sak bagian tok. Wala yusamu lan ora dikai saham illa liman kecuali kanggo wong tentara istakmalat kang wis dadi sempurna pineman apa khamsu syaraita 5 pira-pira syarat. Al awwalu yang pertama iku al islamu, dia harus muslim. Lah kalau non muslim bisa diperbantukan gimana? Nanti dia bukan sebagai saham tapi diberi kayak dini bonus ngono wae atau upah. Tapi untuk ghanimah tidak. Nanti dikasih upah atau bonus kalau ada non muslim yang ikut membantu misalnya. Asan itu nomor iku al-bulughu dewasa. Cilik ora oleh melu perang. Asal itu nomor 3 iku al-aqlu berakal. Wong edan ra komanan ghanimah. Ar-rabi itu kabeh papat iku al-hurriyatu merdeka bukan budak. Al-khamisu itu kabeh 5 iku az-zukuriyatu lanang. Lan wong wedok sing melu perang. Ya itu dulu kita katakan zaman Rasulullah itu wanita itu ikut perang tapi bukan di medan tempur, di front, di garis depan tidak, tapi di garis belakang untuk nambah-nambani yang luka-luka untuk jenis konsumsi, penyediaan makanan, minuman dan sebagainya. Lah itu mereka nanti diperseni ngono wae. Jadi berbunga ngono wae. Sing mendapat benar-benar ghanimah yang laki-laki yang berada di front mau maju. Utawa ora sempat ning front tapi menang dhisik, yo kemana lagi-lagi. Ka inna qasa mangalamun berkurang apa syartun satu syarat saja. Minggali kasang berapa syarat 5 syarat mau. Tiya mongko diwehi lahu kanggo wong ya. Apa akal luwih sithik min sahmir rajili saking bagiane wong sing jalan kaki. Ya mau dikai persen ngono istilahé. Lalu samu lan dibandum apa al-khumusu 1/5. Itu tadi kan yang 4/5 diwehke sing pasukan. Lah sing 1/5 piye dibagi? Lalu samu lan dibagi apa al-khumusu 1/5-ne ala khamsati ashumin ing atase 5 saham. Jadi berarti
Seprolima itu dibagi 5 meneh. Jadinya 1/25 anjuran. 1/25 diberikan kepada siapa? Ketika Rasulullah masih sugeng, awal ikuti Rasulullah, diatur ke Rasulullah. Oke. Terserah Rasulullah menggunakannya, bisa sebagian untuk keluarganya, sebagian lagi untuk kepentingan umum juga boleh. Li Rasulillah, maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengintuk 1/25 tok. Karena 1/5 ini 1/5. Yusrafu hale ditanjakake apa sahmun sing li Rasulillah mau ba'dahu sa'usai wafate Rasul lil masalihil ammati kanggo kepentingan umum. Asani kana meloro iku zabil qurba kanggo kerabat-kerabat jeung Nabi wa hum zabil qurba iku Banu Hasyimin wa Banul Muttalib. Asal sudah bertelu iku liyatama kepada yatim. Itu kebagian 1/25. Al-Rabi'u wa nabab utak dapat iku lil masakin. Kanggo wong miskin. Al-Khamisu kaping 5 iku li abna is-sabili. Kanggo musafir sing kentekan sangu. Nah, sekarang ada lagi namanya harta fe. Harta fe itu tidak melalui peperangan, lagi digeruduk karo pasukan Islam terus do nyerah. Ismul fe. Ayat ada tegese utaiki iku ismul fai'i, pembagian harta fe. Al-fai'u utawi fe iku malun bondo. Hasola kang hasil apa mal min kufarin sanging wong kafir, kafir harbi maksudnya. Biduni qitalin kelawan tanpa peperangan. Kal jizyah kaya dene pajak wa riyale al jizyah. Wa yuqsamu lan dibandung menapa malul fa' ala khamsi firaqin ing atase 5 kelompok. Yusrafu ditanjakake apa khumusuhu 1/5 fa' alaman ing atase wong. Yusrafu ditanjakake alaihi ing atase man apa khumusul ghanimati 1/5 ghanimah. Wa yu'ta lan diwehke apa arba'atu akhmasihi 4/5-nya lil muqatilati kanggo pasukan perang. Wa fi masalihil muslimin lan kanggo kepentingane orang-orang Islam. Ka islahil husun itu pemerintah kudu berwibawa mau 4/5 ana sing ngusulke pasukane bagi kami semua. Ya memang bisa, tetapi juga bisa pemerintah yang berkuasa tadi Amirul Mukminin untuk kamu separuh aja, yang separuh ini ada kebutuhan untuk membuat benteng, ada kebutuhan nak cara saiki kayak butuh peralatan alutsista baru misalnya. Wa syira'il aslihati lan kanggo tuku kaislahil husun kaya dene memperbaiki benteng-benteng. Wa syira'il aslihati lan tuku pira-pira senjata, pengadaan alutsista. Wa bina'il madaris juga boleh untuk membangun madrasah. Wal mustashfayat lan rumah sakit. Wa ghairiha lan liyane al mustashfayat. Ada lagi namanya jizyah. Jizyah itu pajak. Al jizyah itu ahkamul jizyah. Ay hadi itu kesutaiki ku hukum jizyah. Al jizyah itu te pajak iku malun bondo. Ya tazimu kang berkomitmen hu ing bondo mau malun mau. Sapa kafirun wong kafir lil khalifati untuk diserahkan pada khalifah. Maksudnya pemerintah bukan untuk pribadi, untuk kas negara. Bi'aqdin maksusin kelawan akad tertentu.
kaya yang mengucap lahu maring kafir sapa al khalifatu khalifah, azin tu saya izin fi iqamati kain dalam manggonmu bidaril Islam ing negara Islam. Berarti kafir zimmi dia yang tidak memusuhi Islam. Ala antabwila ing atase yen to nyerahake sapa sira al jizyata ing jizyah. Wa tangqadalan manut sapa sira hukumul Islam, hukum Islam. Syaratnya untuk menjadi kafir zimmi, mendapat perlindungan di negara muslim, ya dia harus membuat pernyataan setia dengan pemerintahan yang ada. Wajibu mongkon jawabi sapa kafir ku ing khalifah qailan haling ngucap qabiltu dzalik, aku terima itu. Wa syurutu wujubil jizyati uta syarat-syarat wajib jizyah iku 505 yang dikenakan pajak itu. Al-awwalu kali pertama iku al-bulughu, kafir zimmi sing dirasa. Asal itu nomor loro iku al-aku berakal. Asal itu nomor telu iku al-khuriyatu merdeka bukan budak. Ar-rabi tawabe papat iku al-hukuratul lanang. Al-khamisu tawabe lima iku ayakuna, yang to ana sapa kafir zimmi mau iku min ahli kitab, termasuk ahli kitab, maksudnya ka Yahudi dan Nasrani, kaya wong Yahudi lan Nasrani. Au miman utawa sanging wong-wong laisa lahu kang iku kediman subhatu kitab utawi keserupaan kitab. Kalbuzi seperti Buddha. Ini Buddha ini kan hasil ijtihad ulama akhir-akhir. Kala tajibu mongko ora wajib. Sebetulnya ini tidak hanya Buddha, malah yang di kitab-kitab yang lama itu mereka pengikut penyembah api. Penyembah api itu aslinya dulu itu mengikuti Nabi Zardashit, tapi kemudian mereka menafsirkan secara salah. Gusti Allah itu menyinari langit dan bumi, terus diartikan nak ngono Gusti Allah geni sing iso bersinar api. Lah iki penafsiran ngawur. Akhirnya setelah Nabi Zardashit wafat, terus penafsiran semena-mena terjadi. Mulanya tafsir nak ngawur itu bahaya, merusak ajaran gitu. Akhirnya malah mereka tidak menyembah Allah, malah menyembah api. Itu juga termasuk ini syubhatu kita. Wala tajibu mengora wajib apa al-jizyah itu pajak mau ala sobiyun bocah cilik, wa majnun wong edan, wa raqiqin lan budak, wa mra'atun wong wedok. Soalnya dengan dalil wong wedok itu biasanya orang kerja, sing kerja lanang ngoten. Wa wajibulan wajib bi akdil jizyati, kelawan akad jizyah apa arba'atu asya, patang perkara. Al-awwal itu yang pertama itu kafir zimmi yang tinggal di negara Islam, ayu abdu iku yang tembayar sapa mereka kafir zimmi mau al jizyata ing pajak. Mereka harus mau bayar pajak. Kalau nggak mau diusir, nggak boleh tinggal di negara Islam. Orang Islam malah bayar double, pajak bisa bayar, bisa zakat gitu. Ya, kalau yang aslinya dulu ketika negara itu sederhana, pengeluarannya masih sederhana, seorang muslim hanya ditarik zakat tak, yang ditarik pajak itu sing kafir zimmi. Ya. Al-asan gamur antajriya yang tolumaku alaihi mengatasi kafir zimmi apa ahkamul islami, hukum-hukum Islam. Kademani ma kaya nanggung jadi barang yutribuna kan gawe kerusakan sapa kafir mihu ing ma alal muslimin ing atase wong Islam min nafsin sanging nyawa o malin to bondo.
Asal itu dan berteliku Allah yazkuru. Yang tak orang pada nyebut sapa kafir-kafir zimmi mau dinal Islam yang agama Islam illa bi khair. Kecuali kan sebutan yang bagus. Nah orang kafir zimmi kok ngenyek Islam, melecehkan Islam, dia berubah menjadi kafir harbi. Ya. Arabu ta'ala bapak itu Allah yaf'alu. Yang orang pada nindakake sapa kafir-kafir zimmi ma ing segala sesuatu biku kang iku ing derma dororun mutana bahayane alal muslimin yang atas orang Islam. Tidak boleh melakukan hal yang membahayakan orang Islam karena mereka tinggal di negara Islam padahal mereka non muslim. Cukup dulu, walhamdulillahirabbil alamin.